Di sebuah perkampungan nelayan di pesisir pantai air manis, Padang, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah bersama putra satu-satunya, Melin Kundang. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Mande membesarkan Melin dengan penuh kasih sayang. Melin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Namun ia menyimpan sebuah mimpi besar, mengubah nasib keluarganya dan menjadi orang kaya. Ia tak tahan melihat ibunya terus bekerja keras di usia senja. Setiap kali melihat kapal-kapal dagang yang megah berlabuh di dermaga, hatinya semakin bergelora untuk pergi merantau dan mengadu nasib di negeri seberang. Suatu hari, ada sebuah kapal besar yang akan berlayar. Melin membulatkan tekadnya. Dengan berat hati, ia memohon izin pada ibunya. "Ibu, izinkan Melin pergi merantau." Melin berjanji akan pulang membawa kekayaan agar ibu tidak perlu bekerja lagi, ucapnya penuh harap. Meskipun hatinya pilu membayangkan perpisahan, Mande Rubayah dengan derai air mata akhirnya memberikan restunya. Ia melepas kepergian Melin dengan doa agar putranya selalu dilindungi dan berhasil dalam perjalanannya. Dari tepi pantai, ia menatap kapal yang membawa Melin hingga hilang dari pandangan. Sebuah pemandangan yang akan terus diulangnya setiap hari selama bertahun-tahun kemudian. Menanti kepulangan sang putra, waktu bergulir. Tahun demi tahun berlalu, Melin Kundang yang ulet dan cerdik berhasil mewujudkan mimpinya. Ia bekerja keras, belajar berdagang, dan akhirnya menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang, harta melimpah, dan bahkan berhasil mempersunting seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Kemewahan dan kekayaan membuatnya lupa daratan. Ia lupa pada ibunya yang miskin, lupa pada kampung halamannya yang sederhana, dan lupa pada janji yang pernah ia ucapkan. Hingga suatu ketika, dalam sebuah pelayaran dagangnya, kapal Melin Kundang yang paling besar dan megah berlabuh di pantai air manis, kampung halamannya. Para penduduk desa berdecak kagum melihat kemegahan kapal itu dan mengenali pemiliknya adalah Melin, anak laki-laki yang dulu meninggalkan desa mereka. Kabar itu pun sampai ke telinga Mande Rubayah. Hatinya berbunga-bunga. Penantiannya selama ini akhirnya berakhir. Dengan langkah tertatih karena usia, ia berlari ke pantai sambil membawa sepiring kue kesukaan Melin. Setibanya di pantai, ia melihat Melin Kundang berdiri gagah di atas gelanda kapal bersama istrinya yang anggun. "Melin, anakku, kau pulang." "Nak," teriaknya dengan suara bergetar penuh kebahagiaan. Ia mencoba naik ke atas kapal untuk memeluk putranya. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Istri Melin yang terkejut melihat wanita tua berpakaian compang camping itu bertanya, "Siapakah wanita tua dan kotor itu?" "Kanda, apakah dia ibumu?" Merasa malu di hadapan istrinya yang bangsawan, Melin Kundang mendorong ibunya hingga tersungkur. "Aku tidak kenal kau, perempuan tua. Ibuku sudah lama meninggal dan tidak mungkin miskin sepertimu," bentaknya dengan angkuh. Hati Mande Rubayah hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras, bukan lagi karena bahagia, melainkan karena luka yang teramat dalam. Ia tidak menyangka putra yang ia lahirkan dan besarkan dengan seluruh cintanya tega tidak mengakuinya. Dengan hati yang pilu dan penuh kekecewaan, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit. "Ya Tuhan," doanya dengan suara lirih namun penuh getaran, "jika benar ia adalah Melin anakku, aku kutuk dia menjadi batu." Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan badai dahsyat datang menerjang kapal mewah Melin Kundang. Petir menyambar-nyambar, menghancurkan kapal itu hingga berkeping-keping. Di tengah amukan badai, Melin Kundang menyadari kesalahannya. Ia bersimpuh memohon ampun. "Ibu, maafkan Melin. Ibu, ampuni Melin." Namun, semuanya sudah terlambat. Perlahan tapi pasti, tubuhnya menjadi kaku dan akhirnya berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Hingga kini, batu Melin Kundang masih dapat disaksikan di pantai air manis, menjadi sebuah legenda dan pelajaran tentang akibat dari durhaka kepada seorang ibu.